Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 29 Maret 2025 dalam pekan ketiga Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Erika Adnil, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada awal hari baru ini, kami bersyukur kepadamu atas semua berkat yang kami terima dari kemurahan-Mu. Engkau telah mendampingi dan menyertai kami selama istirahat kami tadi malam. Hari ini, Engkau memberi kesempatan kami untuk ambil bagian dalam karya-Mu. Kami hunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya bagi keselamatan kami. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami mampu bersikap rendah hati dan tidak memegahkan diri kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea, bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Umat Allah berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah-Ku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu,
hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion. Bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem. Maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini."
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Doa yang benar tidak memegahkan diri sendiri. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Bapak, Ibu, kaum muda remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa semua orang yang dipanggil menjadi murid Kristus dipanggil oleh Allah menuju kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan kasih. Kisah Lukas mengenai doa orang Farisi dan pemungut cukai ini amat menarik dan mengesankan. Kita dapat memahami bagaimana orang Farisi itu berdoa dengan cara demikian. Memang layak disyukuri bahwa dia tidak menjadi penjahat. Akan tetapi kita perlu memahami isi doanya. Karena orang Farisi tersebut juga mengatakan, "Aku bukan pula seperti pemungut cukai ini." Kelihatan di balik doanya ada sikap mengadili orang lain. Selain itu, model doa orang Farisi ini mengandaikan bahwa ia sudah tidak butuh lagi kemurahan dari Tuhan. Karena ia sudah mampu menjadikan dirinya lurus dan benar tanpa bantuan Tuhan. Bukankah itu adalah merupakan sikap yang sombong? Sebaliknya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menatap ke langit, tetapi hanya memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Yesus memuji pemungut cukai itu, bahkan menyebutnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Doa yang singkat dan penuh kerendahan hati dari si pemungut cukai dinilai lebih unggul. Si pemungut cukai merasa butuh Tuhan agar mengampuni dan membebaskannya dari dosa. Doa yang benar tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri, yang selalu didasarkan pada kerendahan hati dan kejujuran, bukan pada apa yang kita lakukan sebagai prestasi. Yesus bersifat tegas, tajam dan jelas berhadapan dengan orang Farisi yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain, apalagi menghakiminya. Orang yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain tidak akan mendapat tempat di hati Allah. Ia menerima orang yang sadar akan kelemahan dan dosanya, serta mengandalkan kekuatannya. Yang mengandalkan kekuatannya dengan rendah hati justru dibela dan dibenarkan oleh Yesus. Dalam hidup kita sering bersikap seperti orang Farisi. Kita merasa diri paling suci, paling benar di antara orang lain, bahkan kerap kali kita dengan mudahnya menghakimi orang lain, menceritakan kelemahan dan kesalahan orang lain, bahkan mencari sekutu untuk membicarakan kejelekannya. Sikap seperti itu justru menghambat kita untuk menyadari diri sebagai orang yang terbatas di hadapan Tuhan, yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Allah mengasihi orang yang tulus, rendah hati, bersedia bertobat, dan menggantungkan harapan akan keselamatannya hanya pada Allah saja. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih,
Dengan gembira kami rayakan masa tobat tahunan ini. Kami mempersiapkan diri untuk mengenang wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga misteri Paskah itu sungguh berpengaruh di dalam hidup kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.